Sampai September kemarin laba usaha itu sekitar 18% ya pertumbuhannya ya. Lumayan besar. Iya, pertumbuhan 18%. Kalau dari sisi marginnya ya sekitar 15-20%. Besar dong ya. Iya. Apalagi dengan volume yang besar sih, wah keren sih. Iya. Hai Simfriend, kembali lagi di Simtalk Podcast bersama saya Yosua Zizoki, analis dari Sinarmas Sekuritas. Kita sekarang sedang berada di Tanjung Priuk atau tepatnya di kantor dari PT Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) atau kode sahamnya IPCC. Di sebelah saya kita juga sudah kehadiran Bapak Sugeng Mulyadi selaku Direktur Utama dari PT IPCC ini. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mas Joshua. Terima kasih ya Pak untuk tadi pagi kita sudah keliling dari sini dan kita sudah lihat juga operasionalnya sangat wow juga dan cukup luas ya. Operasional dari IPCC. Kita sekarang akan membahas tentang IPCC. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, Bapak sudah berapa lama di IPCC Pak? Iya, saya di IPCC sejak tahun 2017. Saat itu saya diamanahkan sebagai Direktur Keuangan dan SDM. Kemudian setelah 2,5 tahun, saya pindah ke Pelindo Investama yang mengurusi paper aset, portofolio, dan merger akuisisi. Dan sejak April 2023 kemarin, saya diamanahkan lagi sebagai Direktur Utama sekaligus merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis gitu, Pak Yosua. Berarti memang sudah cukup lama lah ya di industri di lingkungan Pelindo ya Pak? Iya. Oke Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, kalau IPCC ini seperti apa sih Pak sejarahnya dan kira-kira apa yang membuat IPCC bisa sebagus sekarang? Ya, kalau kita lihat secara evolusi pelabuhan dan kargonya, IPCC ini merupakan jawaban atas dinamika market global yang dimana masing-masing automaker itu melakukan production di beberapa negara dan mengirimkan juga ke mancanegara. Dan karena karakteristiknya itu unik, maka timbullah terminal kendaraan yang itu kapalnya juga khusus tuh, kapalnya Ro-Ro shipping begitu. Jadi akhirnya dengan adanya pengiriman ekspor dan impor di Asia Tenggara dan global, akhirnya dari situlah terbentuknya terminal kendaraan. Nah, disitulah mulai IPCC hadir. Iya. Oke Pak, jadi IPCC datang pertama itu di Tanjung Priuk ini Pak? Betul. Di Tanjung Priok sebelumnya ada dari kebutuhan misalkan dari Jepang yang dimana waktu itu ya dia merupakan pelaku utama untuk otomotif di Asia Tenggara. Kemudian ada Thailand, kemudian di Singapura sendiri ada hub untuk terminal kendaraan gitu. Oke. Nah, itulah mengapa IPCC datang dan jadi salah satu pelabuhan penting juga mengelola tadi ya kebutuhan dari car maker untuk transportasi antar pelabuhan yang tadi ya Pak ya. Iya, baik di domestik ataupun di luar negeri ya Pak. Iya, pada saat pertama kali kerjasama Indonesia Jepang itu kan dari Jepang melakukan investasi di Indonesia, kemudian tujuan semula kan dilakukan produksi untuk konsumsi market Indonesia. Nah, dalam perkembangannya ternyata adanya spesialisasi dari production, kemudian adanya market yang membutuhkan tidak hanya di Indonesia, akhirnya produknya orientasinya tidak hanya domestik tapi internasional begitu. Jadi masing-masing dari si automaker itu punya spesialisasi dan punya karakteristik yang berbeda, sehingga pada akhirnya dari sisi market itulah ada namanya economy scale, kemudian dari economy scale-nya itu ada mass production, dan mass production ini membuat produksi secara efisien dan bisa diekspor ke negara-negara tujuan yang itu juga membutuhkan kebutuhan dari otomotif itu sendiri begitu. Oke, ya. Lebih berarti kita Indonesia automaker di daerah-daerah dekat sini akan ketika mau mengekspor akan melalui pelabuhan IPCC dulu ya Pak. Baru dikirimlah ke mancanegara. Oke, wah berarti
kan di Indonesia juga produksi lumayan banyak ya Pak. Jepang ada, bahkan beberapa sekarang lagi dari China juga mau datang juga ya untuk membuat pabrik-pabrik di sini ya. Dan itu akan mau nggak mau kalau mereka akan ekspor ataupun mau dikirim keluar dari Jakarta harus lewat sini ya Pak? Iya, menariknya memang kalau kita lihat di tahun 2010 sampai 2020 itu ya, dari landscape utamanya otomotif itu banyak dikuasai oleh Jepang. Dan itu hampir 90% ya. Nah, setelah 2020 ke sini itu sebelumnya dari Korea yang sudah masuk duluan Hyundai, kemudian dari Cina sekarang besar-besaran dengan mobil EV-nya, dan juga bahkan dari Vietnam pun juga ikut masuk ke sini gitu terakhir itu dengan VinFast-nya begitu. Jadi sekarang komposisi landscape-nya itu ada mobil dari Jepang, ada Korea, ada Cina, kemudian dari Eropa begitu. Oh, Eropa juga ada ya Pak? Iya. Wah. Oke Pak, pertanyaannya mungkin kenapa di Tanjung Priuk Pak? Kan di sini kan banyak sekali apa ya, bukan cuma kendaraan kan ya, di samping sini kan banyak kargo lain Pak. Menurut Bapak kenapa jadi harus di Tanjung Priuk? Sebetulnya pelabuhan dengan industri itu harus saling melengkapi ya. Jadi dulunya pusatnya mobil itu kan di Sunter, yang itu di Astra. Kemudian terus dikembangkan ke Cikarang dan Karawang. Nah, sedangkan Tanjung Priuk itu kan satu-satunya pelabuhan yang sudah ada duluan sebelum ada yang lainnya begitu. Nah, makanya kesiapan Tanjung Priok pada saat dibangun sekitar 15 tahun yang lalu itu mendorong untuk ekspor yang dari skala yang di Jakarta, dari Sunter, di Karawang, Cikarang, dan bahkan di area-area Jabodetabek dan Jawa Barat begitu. Oh iya sih, setuju Pak, setuju. Nah, berarti apakah IPCC ini hanya beroperasi di Tanjung Priok ini saja atau ada tempat lain juga Pak? Nah, untuk yang ekspor impor itu di Tanjung Priok. Oh, ekspor impor khusus di sini. Tanjung Priok, iya. Dan di Tanjung Priok sendiri juga ada terminal domestik. Terminal domestik itu untuk kebutuhan antar pulau. Oh, karena di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan butuh juga ya? Iya, makanya IPC juga punya concern untuk memberikan layanan logistik yang terintegrasi dengan membuka area di Belawan, di Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan di Makassar begitu. Oh, banyak ya Pak, ternyata ya, bukan cuma Tanjung Priok ya Pak? Iya, jadi kita ada 5 area di Indonesia yang di luar Tanjung Priok gitu. Oke. Tapi di sana lebih ke arah memang pasar domestik? Iya. Kenapa pasar domestik itu di luar Jawa? Karena naturalnya pusat pabrik atau industri otomotif itu adanya di Jabodetabek, Jawa Barat ini gitu. Jadi kalau ke Jawa itu merupakan sentral dari production dan market. Kemudian di luar Jawa itu lebih ke salesnya aja atau konsumsinya. Oke. Ya, kalaupun mereka akan mendistribusikan di Jawa tidak lewat sini karena bisa lewat tol gitu-gitu ya? Iya, jadi di Jawa itu mostly hampir 67% melalui jalur darat. Itu termasuk dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali begitu. Oh, Bali juga? Bali pun masih menggunakan jalur darat. Nah, selain itu menggunakan jalur laut. Nah, jalur laut ada yang melalui Selat Sunda yang Bakauheni Merak, kemudian ada yang melalui langsung kapal yang kita sebut dengan PCC, Port Car Carrier gitu. Oke, noted Pak. Nah, mungkin ada teman-teman Simfriend juga penasaran Pak. Kalau sudah pada baca laporan keuangannya sudah pasti mengerti ini kan pendapatannya terus naik nih Pak, apalagi setelah COVID ya terus naik. Nah, sebelum kita ngomongin kenapa pendapatannya bisa naik Pak, sebenarnya IPCC ini pendapatannya didapat dari apa aja ya Pak? Jasa apa aja yang dilakukan oleh IPCC Pak? Nah, kalau kita lihat dari lini bisnisnya, IPCC itu ada 3. Ada 3 yang utama ya? Iya. Yang pertama kita aktif di dalam terminal operation, yang itu ada di dalam kegiatan control planning, cargo handling, dan stevedoring di dalam terminal. Dan itu ada di Jakarta dan 5 area satelit tadi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua kita ada namanya value service dan equipment vehicle processing center begitu. Nah, ini merupakan layanan tambahan untuk mensupport dari sisi terminal. Kemudian yang ketiga kita ada namanya CDM, Cargo Distribution Management, yang di dalamnya kita kolaborasi dengan automaker
untuk land transportation sama ikutannya, turunannya begitu. Oke, berarti tidak hanya tentang kapal, dari automaker mau masuk ke kapal saja, tapi juga lebih dari itu ya Pak ya. Betul. Ada untuk misal tadi checkingnya atau segala macamnya tadi ya Pak. Ya, dan bahkan dalam waktu 1 bulan terakhir, Oke. kita sudah membuat suatu tagline yang kita sebut sebagai Integrated Auto Solution begitu. Wow. Jadi itu layanan end-to-end service, mulai unit atau mobil dari automaker yang ada di lokasi pabrikan, kemudian di land transportasi, kemudian di dalamnya ada PDC, nanti ada VPC, kemudian ada warehousing, kemudian dari situ masuk di terminal. Nah, di terminal sendiri kita ada layanan-layanan yang mungkin ada terkait dengan value service, misalkan cuci dan lain-lain, sampai ke antar pulunya begitu, sampai ke satelitnya begitu. Ya, karena kita juga IPCC juga sudah terkoneksi juga ya dengan tadi satelit-satelit di luar sana ya. Betul. Oke Pak. Ini sangat menarik Pak. Tapi saya mau tanya dulu Pak. Kira-kira memang dari skop ini apakah hanya mobil saja yang dilayani oleh IPCC atau ada kargo lain Pak yang bisa diangkut dan memakai jasa IPCC Pak? Iya, sebetulnya kalau secara natural itu kalau kita golongkan secara jenisnya itu ada 4 ya. Oh, ada 4 ya? Iya, ada 4. Yang pertama itu kita sebut dengan CBU. Atau mobil penumpang begitu ya. Itu digunakan untuk mengangkut orang gitu. Yang di dalamnya juga ada juga mobil yang semi, yaitu mobil komersial yang kayak pickup dan mobil double cabin begitu ya. Nah, yang kedua ada truk sama bus gitu. Yang di dalamnya juga masuk kita layani juga. Kemudian yang ketiga itu ada alat berat. Nah, yang keempat itu ada spare part begitu. Spare part juga di sini ya? Iya, di sini. Bahkan kalau kita expand lagi untuk terminal di satelit, itu ada satu kargo namanya Ro-Ro Passengers begitu. Ro-Ro Passengers berarti manusia dong isinya? Iya, jadi kayak misalkan dari Banjarmasin ke Makassar, itu kan ada yang namanya truk yang mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, bahan-bahan dari pertanian atau perkebunan, itu diangkut misalkan dari Balikpapan ke Banjarmasin atau Balikpapan ke Makassar, itu juga kita melayani ke sana. Jadi misalkan dari Surabaya ke Makassar, nanti di Makassarnya kita yang melayani. Dari Semarang ke Banjarmasin, nanti di Banjarmasin kita yang melayani gitu. Jadi itu kayak truk atau angkutan yang mungkin sekarang lagi rame itu odol begitu. Over dimension itu kan banyak kebutuhan dari rumah tangga, dari sehari-hari yang diangkut sama truk-truk yang besar itu. Nah, itu kita layani di area-area satelit juga begitu. Oke. Jadi tidak hanya di mobil saja ya Pak ya. Tapi apakah tetap mobil ataupun dari automaker ini lebih banyak Pak demand-nya, atau yang lain akan bisa lebih besar juga Pak? Nah, untuk saat ini demand yang besar memang dan kontribusi secara signifikan di dalam pendapatan masih ekspor impor ya. Di mana ekspor impor itu lebih banyak didominasi oleh mobil-mobil CBU atau mobil-mobil penumpang tadi. Oke. Itulah kenapa ketika otomotif Indonesia bergairah ataupun secara global bergairah, maka pendapatan IPCC akan lebih tinggi lagi Pak. Betul, itu. Dan apakah itu yang bikin IPCC dalam 4 tahun belakangan ini revenue-nya naik terus Pak? Iya, jadi memang kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman investor ya. Ini juga untuk sobat SimFriend ya. Dimana kalau sekarang industri otomotif khususnya di domestik memang dari si penjualan masih konsolidasi dan kemungkinan agak lebih rendah dari tahun lalu begitu ya. Nah, IPCC karena dominasi lebih ke ekspor impor, kita pendapatannya meningkat begitu. Jadi ekspornya meningkat ya Pak? Iya, ekspornya sampai triwulan 3 itu kemarin naik sekitar 10%. Nah, impornya itu naik sekitar 70%. Gitu. Di sisi lain kita juga ada value creation yang itu bisa kita lakukan
terkait dengan efisiensi dengan mitra kita, kemudian ada pembukaan satelit baru yang di Banjarmasin, juga ada bisnis baru di land transportasi gitu. Itu membuat semua itu, walaupun ya kita tahu sama-sama bahwa beberapa tahun belakangan ini kan penjualan mobil agak seret ya Pak ya. Iya. Tapi di Indonesia ternyata kalau karena kita atau IPCC ini lebih banyak ekspor impor, maka dalam tanda kutip ini tidak terlalu berpengaruh ya Pak ya sebenarnya. Betul. Justru malah naik kita. Justru malah naik ya Pak. Oke. Berarti apakah memang demand-nya di luar negeri juga masih oke, atau memang IPCC bisa mendapatkan pangsa pasar baru atau bagaimana Pak? Nah ini kalau kita lihat menarik ya dari pertanyaan teman-teman investor atau nanti mungkin dari sobat Simfriend itu ya. Kan kenapa sih kalau perang dagang Cina Amerika itu banyak dikhawatirkan orang begitu. Nah ternyata kalau kita lihat mapping di sisi global marketnya terutama otomotif itu malah nggak begitu berpengaruh di sisi ekspor impornya begitu. Karena justru ekspornya itu malah meningkat 10%. Misalkan nih dari sisi negara tujuan ya, kayak di Meksiko. Meksiko itu sekarang mempunyai posisi yang tinggi untuk tujuan ekspornya Indonesia. Kemudian yang banyak kedua dari Indonesia ke Meksiko ya Pak? Iya. Yang kedua dari Vietnam, yang ketiga di Filipina, yang keempat di Arab Saudi gitu ya. Kenapa sih Meksiko tinggi? Karena kita lihat mobil yang di Amerika dan Meksiko itu kan kebanyakan yang cc-nya besar ya. Kalau kita lihat mobil General Motor, mobil Ford gitu kan cc-nya di atas 2000. Oh iya sih, betul. Ya, nah mereka juga harganya cukup tinggi, mungkin hampir 2 kali mobil buatan Indonesia gitu. Nah kalau kita lihat mobil-mobil Indonesia, contohnya mobil Toyota ya, ada Agya, Xenia, Zenik gitu ya, atau Toyota Reborn gitu ya. Itu digemari di negara-negara yang karakteristik sama dengan Indonesia gitu. Sehingga justru karena hemat bahan bakar, yang kedua juga kebutuhannya 7 atau 6 seater gitu, kemudian juga dari sisi marketnya di sana juga bagus ya. Akhirnya malah tumbuh begitu. Jadi yang tadi kembali lagi ke perang dagang Cina dan Amerika itu nggak begitu ngaruh signifikan terhadap ekspor kendaraan begitu. Bahkan kalau kita lihat kayak di Cina sendiri pun yang tadinya beberapa negara tujuannya ke Cina, dari Cina ke Amerika, itu karena ada perang dagangnya, Cina mengalihkan tujuannya dari Cina Amerika menjadi Cina ke Asia dan Cina ke Afrika, kira-kira gitu. Makanya sekarang Cina itu mindsetnya sudah nggak ke Amerika first gitu ya, tapi ke Asia sama ke Afrika tadi. One route-nya itu kan ke situ nanti. Nah, kita kebagian dari mobil EV yang kemarin banyak masuk ke Indonesia, kira-kira gitu mahasiswa. Berarti ya juga sih ya, lagi di Indonesia sendiri lagi booming EV. Ya sehingga ya saya sempat melihat ya Pak, BYD atau 1 itu kan booming sekali ya Pak, dengan harga yang sangat terjangkau ya. Itu apakah juga lewat IPCC Pak ketika BYD kan pabrik belum jadi mereka kan sekarang, apakah lewat IPCC untuk mendeliver mereka punya mobil kepada pelanggan Pak? Iya, jadi kalau tadi kita lihat mungkin datanya nanti bisa disampaikan. Jadi import yang dari luar negeri itu dari komposisinya IPCC itu sekitar 85%. Dan kalau kita lihat dari negara tujuan dari Cina itu hampir 54%. Artinya yang dilakukan BYD untuk import ke Indonesia itu mostly hampir 100% di IPCC begitu. Hampir 100%. Kenapa hampir 100% di IPCC? Pertama dari sisi shipping route-nya itu kan ada kegiatan bongkar muat tuh. Kalau kegiatannya nggak balance, misalkan di pelabuhan lain hanya impor aja nggak ada balikannya, itu shippingnya jadi mahal. Karena kan hanya bongkar aja nggak ada balikannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi warehousing-nya. Warehousing-nya otomotif itu sebagian besar di Jabodetabek. Kalau dia impor misalkan taruh di Patimban atau di daerah lain, ongkos dari Patimban ke Jakartanya sudah lumayan tersendiri ya. Udah gitu sekalian handling dari mobil itu ada risiko defect
risiko ini ya, dance scratch dan lain-lain. Ini yang mungkin harus diperhatikan ya. Terus yang ketiga ya marketnya memang kebanyakan di Jakarta. Iya sih EV ya, karena kan harus ada ini ya Pak ya, stasiun SPBU. Ganjil genap gitu. Kalau di tempat-tempat lain kan belum ada kekhususan ya. Nah, di Jakarta pertumbuhan EV yang paling tinggi di situ. Jadi kalau kita Sudirman Tamrin dengan EV nggak repot-repot gitu, harus muter-muter jalan tikus atau cari-cari jalan yang nggak kena ketentuan ganjil genap gitu mahasiswa. Oke Pak, berarti kalau untuk impor berarti rata-rata ini dari EV dan terutama BYD ya Pak yang lewat sini. Nah kalau untuk ekspor sendiri Pak, merek apa ya Pak yang paling laku dari ekspor terbesar dalam konteks gabungan ya? Kalau Toyota dan ADM atau Daihatsu itu kan sudah satu grup sekarang. Nah itu mereka mendominasi di situ. Terus kemudian yang kedua itu ada Hyundai dan berikutnya ada Mitsubishi dan yang keempat itu ada Suzuki begitu. Mereka menggunakan kesempatan untuk ekspor lebih besar. Pertama memang produk globalnya sudah diterima dan terkenal di negara tujuan. Kayak Toyota Corporation itu kan sudah menyebar ke seluruh negara ya. Dunia sih ada. Iya. Nah yang kedua yang terkait dengan Hyundai itu juga sekarang ekspornya juga gede-gedean dan diikuti oleh Mitsubishi begitu. Jadi brand-brand tersebut ya brand-brand yang sudah terkenal juga ya Pak di dunia ya. Iya, betul. Keren. Pak. Secara umum Pak, berarti ketika ada ekspor impor otomotif terutama mobil, itu berarti apakah 100% lewat IPCC atau seperti apa Pak? Maksud saya adalah pangsa pasar IPCC di industri ini untuk ekspor impor terutama itu berapa persen ya Pak? Ya kalau kita lihat sebelum tahun 2020 itu IPCC merupakan pemain tunggal ya, pemain utama. Monopoli Pak, satu-satunya. Kalau di BUMN kan dalam ketentuan PKPU itu kan diperbolehkan dan kita memang perusahaan pabrik juga ya. Nah setelah ada kerjasama Indonesia dengan Jepang untuk membangun pelabuhan Patimban dan sudah beroperasi hampir 5 tahun di Patimban, sekarang ada ini pembagian kue yang sebetulnya antara IKT atau IPCC dengan Patimban itu saling melengkapi untuk mendorong ekspor gitu mahasiswa. Setuju. Jadi kalau impor yang tadi saya sampaikan yang di Patimban itu sekitar 15% untuk impor di Patimban dan IPCC 85%. Kalau yang ekspor yang melalui IPCC 75% dan Patimban 25%. Gitu. Secara kue terbagi tapi secara volume tetap terus tumbuh kan Pak? Iya, kita sama-sama tumbuh sebetulnya untuk ekspor impor iya. Oke, wah keren dong. Nah, berarti sekarang apakah tadi yang Bapak bilang kan berdua nih terus tumbuh atau IPCC terus tumbuh, salah satunya tadi karena ekspor impor ya, walaupun badai badai terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan, ya agak sedikit lesu Pak otomotif kita Pak. Saya juga agak kaget juga. Mulai dari tahun lalu dan tahun ini juga agak kaget. Kira-kira apakah memang pendapatan IPCC ini akan bisa bertumbuh Pak ke depannya Pak? Ya, kalau saya sebagai pengurus perseroan IPCC melihat ada beberapa potensi yang belum dioptimalkan oleh automaker ya. Yang pertama kalau kita lihat yang konsumsi mobil di Australia itu Indonesia baru impor sekitar 10 ribuan ya. Padahal di sana total penjualan itu sekitar 1 juta sampai 1.200.000 per tahun. Dan itu sekarang dipenuhi dari Thailand, Jepang dan dari Eropa begitu. Padahal jauh ya mereka ya. Iya, padahal kita tetanggaan kan. Kita tetangga gitu ya. Tapi kita belum sampai ke sana. Nah, ini kesempatan emas juga ya. Terus yang kedua, kemarin dari Pak Presiden juga sudah melakukan tanda tangan SEPA ya, antara Indonesia dengan Eropa begitu. Itu tarifnya juga 0% begitu. Berarti ada potensi kita bisa ekspor ke sana dong. Ekspor ke sana, betul. Terus kemudian kalau kita lihat market-market tujuan yang tadi saya sebutkan ya,
antara di Filipina, Vietnam, kemudian Meksiko, dan ikutannya ya ada Chile, Peru, dan lain-lain. Kemudian ada Middle East, itu ada Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekitarnya. Itu juga sampai sekarang masih tumbuh begitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dalam konteks basis industri otomotif, kita nggak melihat IKT dengan Patimban itu bersaing gitu ya. Itu saling melengkapi ya. Betul. Itu yang menjadi concern bagaimana pemerintah mendorong Indonesia menjadi basis industri yang lebih kompetitif sehingga para automaker prinsipalnya itu bisa invest untuk ekosistem Indonesia yang lebih efisien sehingga kita bisa mengalahkan Thailand, India maupun negara asalnya begitu. Oke Pak. Nah ini cukup menarik Pak. Dengan potensi-potensi tadi, terutama tadi ya ekspor kita yang mungkin bisa dimanfaatkan Pak oleh automaker ini, kira-kira IPCC sanggup nggak tuh Pak ketika mereka semua mau banyak ekspor Pak? Apakah kita punya tempatnya atau apanya? Iya, itu yang mungkin harus kita siapkan ya. Kita tidak mau terus kemudian ada bottleneck di pelabuhan karena otomotif sudah siap untuk mengekspor produknya dengan masif gitu. Nah, rencana pengembangannya kita ada beberapa area yang sudah kita siapkan, baik yang di dalam terminal sendiri, ada di sayap kanan yang di sebelah sana, itu sudah kita siapkan. Kemudian ada rencana pembangunan gedung parkir yang saat ini masih menunggu izin dari AMDAL karena perlu ada suatu perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian juga ada area-area yang kita optimalkan, misalkan area yang sekarang ini kita akan rombak menjadi khusus internasional, sedangkan domestik akan kita kolaborasikan dengan regional 2 Tanjung Priok gitu. Jadi ini malah jadi peluang ya Pak ya, nggak akan ada bottleneck ya. Pak. Nah dengan potensi tadi Pak, dan ada beberapa tadi ekspansi tadi Pak, kira-kira capex-nya agak gede atau enggak ya? Nah memang menarik ya kalau kita lihat capex yang ada di kita itu, kalau kita misalkan ada ekspansi ke satelit atau ke cabang yang di luar existing, itu kita lebih banyak kolaborasi dengan Pelindo yang itu aset ownernya adalah Pelindo begitu. Jadi kita ada revenue sharing sehingga pada saat kita mau operasi gitu, capex-nya itu kita nggak keluar banyak ya, paling sekitar 5 sampai 20 miliar untuk kebutuhan dalam 1 sampai 5 tahun gitu untuk satu lokasi. Nah, kalau kita lihat di sisi rencana kita anorganic growth, kemungkinan itu nanti akan kita lakukan kolaborasi dengan private company, dan juga kemungkinan kita akan membeli lahan di area sekitar pelabuhan yang untuk mendorong ekosistem yang terintegrasi, misalkan untuk PDC, VPC maupun untuk warehousing di proses logistiknya begitu. Jadi karena tadi Pelindo juga sudah punya banyak dan beberapa juga akan kerjasama ya Pak. Jadi itulah kenapa capex-nya tidak terlalu besar, tapi rencana ekspansinya masih sangat tinggi ya Pak. Iya. Oke Pak, mengerti Pak. Nah pertanyaan selanjutnya Pak, saya tadi kan Bapak sudah bilang tentang Thailand, India, ini kan salah 2 dari sekian banyak yang memang industri otomotifnya ada ya di sana ya, walaupun mereka rata-rata tidak pakai brand sendiri, masih OEM seperti di Indonesia juga ya. Betul. Nah berarti mereka ini adalah saingan utama dari IPCC ya Pak? Iya, secara nggak langsung begitu. Secara itu langsung. Nah apakah Bapak punya kiat-kiat tertentu Pak untuk membuat kita lebih bisa bersaing dengan beberapa tadi ya, beberapa negara tadi Pak? Ya, dalam kesempatan emas kalau kita ada ketemu dengan regulator, ketemu dengan automaker, dan ketemu dengan pelaku logistik, kita kadang-kadang sampaikan. Jadi kalau Indonesia kepingin tumbuh besar, pasti yang harus di-create secara efisien adalah ekosistem dan logistiknya begitu. Nah, ekosistem dan logistik itu nggak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah punya tujuan jangka panjang untuk membesarkan otomotif industrinya ini, yang itu didukung para automaker begitu. Nah, kebetulan kita itu sudah punya market yang besar Indonesia ini. Kan penduduk kita terakhir 284 juta ya dari BPS kemarin sampaikan. Penduduk kita ya. Iya. Nah,
secara rasio kepemilikan mobil itu masih kecil. Jadi kalau 1.000 orang itu baru 90 atau 100 orang yang punya mobil. Sedikit ya Pak? Iya, jadi 1 dibanding 10 gitu ya. Iya, kalau kita bandingkan di Malaysia, apalagi di Singapura itu kan tinggi banget ya. Jadi Singapura itu lebih rasionya lebih tinggi gitu. Nah, kembali lagi kalau semua kita bisa mass production, jadi kita tidak hanya sebagai market consumer aja, tapi kita juga bisa mendorong ekspor lebih banyak lagi. Makanya kebijakan pemerintah itu kan untuk membangun otomotif di Indonesia itu dalam jangka menengah dan panjang itu marketnya tidak melulu dari Indonesia gitu. Jadi misalkan betul. BYD gitu ya, BYD membangun di Thailand juga, membangun di Indonesia juga. Di Thailand itu kapasitas kalau nggak salah 100.000 ya. Kalau di Indonesia kan 150.000. Nah ini nanti nggak semuanya dikonsumsi dalam negeri gitu. Dan juga nggak semuanya yang di Thailand dikonsumsi di Thailand. Jadi nanti ada closing juga gitu. Itu yang dilakukan oleh Toyota juga sama itu. Jadi Toyota akan memfokuskan market yang di sini itu apa, market yang di sana apa gitu. Oke Pak. Jadi kayak, apakah itu berarti sub-brand tertentu dari sini dan sub-brand tertentu dari Malaysia atau seperti apa Pak? Iya, biasanya sih dia akan bicara economic scale-nya, terus kemudian bicara marketnya begitu. Makanya kayak kita ambil contoh Toyota, misalkan mobil Zenik atau mobil Avanza sininya dan ikutannya dari di Indonesia kan produksi besar-besaran, nanti diekspor ke mana-mana itu seluruh negara. Namun kalau kita lihat misalkan ada Toyota Sedan Camry, ada Alphard, ada yang high end, itu dari sana gitu. Bukan nggak diproduksi dari sini ya? Enggak. Dan kemarin kita ngomong dengan BYD juga hampir mirip-mirip begitu. Jadi in case produksi di Indonesia nanti ada ekspor dan impor juga tetap jalan gitu. Jadi kembali lagi tantangannya IPCC bagaimana nanti menyiapkan secara optimum dari kegiatan mobilitas ekspor impornya nanti. Gitu. Iya Pak. Saya juga cukup takut kemarin kan ada wacana bahwa kenapa BYD sekarang lagi masif karena kan satu atau One itu kan murah ya. Iya, iya. Yang kedua memang BYD ataupun EV dari China ini kan dapat insentif lumayan banyak Pak. Tapi ini kan akan berhenti di tahun depan. Jadi memang blessingnya adalah mereka impor sekarang, maka dari itu IPCC mendapatkan bagian yang sangat besar. Tapi kan ini berpotensi hilang di tahun depan. Tapi tadi Bapak bilang bahwa ketika mereka membuat istilahnya pabrik di sini, ada potensi malah ekspor. Dan tetap akan ada impor dari luar Pak. Betul. Oke, jadi ini menarik ya Pak ya. Saya kira IPCC akan kehilangan pasar ya Pak. Ternyata malah jadi dua ya dari satu ya. Toyota juga sama. Hyundai juga sama Mas. Hyundai juga sama. Iya Mas Yusuf. Jadi kalau Hyundai misalkan ada kereta Stargazer itu di sini. Tapi kayak ada Santa Fe, Palisade itu dari Korea langsung. Jadi putar gitu. Mana yang lebih efisien, cost production-nya, marketnya dan nanti kebijakannya gitu. Oh iya sih. Paham sih Pak. Wah keren Pak. Berarti tadi nggak jadi resiko ya ketika memang ada EV ini tidak lagi diuntungkan di tahun depan karena tadi relaksasinya sudah hilang. Jadi bukan jadi resiko utama ya Pak. Ya resiko bisnis itu nggak bisa zero ya. Bahkan negara pun juga ada country risk ya. Iya sih. Jadi kalau kita bilang ABC nggak ada risiko itu namanya bullshit dan secara ekonom dan analisisnya nggak memungkinkan. Jadi memang risiko itu ada. Jadi bagaimana kita melakukan mitigasi supaya residunya lebih kecil dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan kan gitu. Oke, noted Pak. Oke, selain volume Pak, mungkin agak baru keingat soalnya Pak, agak loncat-loncat sedikit Pak. Selain volume yang tadi Bapak bilang akan bisa naik Pak, kan kita IPCC adalah perusahaan jasa Pak. Nah, apakah ada rencana dalam waktu dekat selain dari untuk menambah pendapatan selain dari volume yang bertumbuh tadi, apakah ada rencana untuk dalam tanda kutip sedikit menaikkan biaya jasanya Pak? Iya, kalau yang kita akan melihat ya dari sisi competitiveness, dari sisi logistik cost-nya, dari sisi fairness dengan kompetisi gitu. Dan yang lebih penting juga value yang kita delivery kepada customer begitu.
Terus yang kita perhatikan juga cost investment-nya. Nah, kalau dari sisi faktor-faktor itu sudah kita lakukan perhitungan dan memang layak dilakukan untuk kenaikan, kita akan lakukan. Contoh kayak yang di Makassar begitu ya. Makassar itu tarifnya terlalu rendah itu. Jadi dulu itu Rp44 per mobil, 44.000 per mobil, sekarang 99. Oh, udah naik lumayan ya. Terus nanti rencananya kita akan sesuaikan menjadi 143.000 gitu. Terus kemudian kalau kita lihat tarifnya IPC sendiri naiknya secara real itu di tahun 2019, tapi karena waktu itu dinaikkan kemudian ada COVID terus kita tunda. Akhirnya 2020 nggak naik, terus baru naik 2021. Jadi sekarang mungkin ada 4 tahun ya dari 2021 sampai sekarang. Nah, ini juga kita harus lihat dari sisi kebutuhan dan ini tadi pertimbangan ekosistem tadi gitu ya. Kami lebih cenderung lebih menambah volume ya supaya ekspornya itu lebih banyak lagi. Terus kita ada value creation, menambah layanan yang dibutuhkan para automaker, dan juga ada bisnis baru ya yang sifatnya itu ekosistem yang terintegrasi, misalkan di land transportasinya atau di PDC-nya atau di value added service-nya begitu. Betul sih Pak, berarti tadi ya beberapa pertimbangan tadi ya Pak ya, jadi menarik sih Pak. Ketika Bapak bilang tadi tentang cost, maka saya mau tanya juga Pak tentang cost Pak. Biaya utama yang IPCC tanggung ini yang paling besar apa sih Pak? Nah, biaya utama itu yang paling besar ya dari KSMU ya, kerjasama mitra usaha. KSMU itu kerjasama mitra usaha. Ya, biaya kerjasama dengan partnership dengan mitra. Itu salah satunya. Yang pertama adalah biaya tenaga outsourcing yang kita lakukan kolaborasi untuk tenaga-tenaga di lapangan. Yang kedua, biaya kemitraan dengan PBM swasta. Itu yang kita lakukan dengan stevedoring company. Kemudian yang ketiga ada biaya sewa lahan kepada Pelindo. Nah, yang kemudian ada biaya-biaya lainnya yang itu mungkin nggak signifikan ya, kayak biaya sewa mobil untuk operasional dan direksi, kemudian biaya-biaya lain. Dan biaya KSMU itu kalau kita lihat posturnya itu hampir 51-52%. Wah, besar juga ya. Besar, ya. Nah, biaya pegawai malah cukup kecil. Kita cuma 15% apa 12% begitu. Oh, tapi itu langsung impact ke volume tadi ya? Iya, langsung impact, ada hubungannya dengan produktivitas. Produktivitas. Ya. Maka itu apa namanya, mau tidak mau harus ada ya Pak? Iya. Oke, tapi biaya itu dapat dipass through ke customer atau si automaker tadi ya? Iya, kalau kita lihat dari sisi apa ya, tarif dan pendapatan, terus kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan, itu kan ada namanya laba usaha kan? Betul Pak. Nah, kalau laba usahanya sustain ya otomatis bisa di cover dari situ gitu. Indikasinya gitu aja sih Mas Yosua. Kira-kira berapa persen Pak, margin kita Pak di laba usaha lah? Sampai September kemarin laba usaha itu sekitar 18% ya pertumbuhannya. Oh, lumayan besar. Ya, pertumbuhan 18%. Kalau dari sisi marginnya ya sekitar 15-20%. Oh, besar dong ya? Iya. Apalagi dengan volume yang besar sih, wah keren sih. Iya. Dan tadi beberapa efisiensi mungkin akan bisa membuat margin kita lebih. Iya, itu room yang bisa kita pikirkan untuk dipercepat ya, terkait dengan biaya kerjasama mitra usaha tadi. Itu kan kita sudah melakukan digitalisasi dan rencana otomasi berikutnya. Nah, itu bayangan saya sih untuk tenaga-tenaga yang sifatnya kayak manual itu bisa dialihkan menjadi digital, otomasi, sehingga proses di lapangannya lebih seamless. Kemudian yang kedua, secara orang dan unitnya itu bisa lebih berkurang gitu. Oke, wow, keren. Yeah. Nah, dengan semua yang sudah Pak Sugeng tadi bahas, mungkin teman-teman ada yang penasaran Pak, kira-kira target tahun ini pendapatan berapa ya Pak? Ya, kalau kita berkaca pada triwulan 3 2025 ya sampai dengan September, pendapatan kita kan bisa tumbuh di atas 12% ya. Oke. Terus kemudian dari sisi laba bersihnya kita tumbuh 28,5%. Nah, bagus. dengan tahun lalu 212 miliar,
semester 1 itu sudah 190 miliar. Ya, dari 190 miliar itu 9 bulan. Kalau itu kita bagi 9 dikalikan 12 gitu ya. Kalau model teman-teman suka di average kan gitu ya. Nah itu kita bisa tumbuh mungkin di atas 20% ya. Di bottom line-nya. Bottom line ya. Walaupun tadi top line-nya belasan persen ya Pak. Karena kita ada upaya-upaya dari sisi efisiensi di biaya gitu. Menarik juga Pak. Apakah kita punya beban keuangan atau enggak ya? Nah ini teman-teman soalnya bottom line-nya tadi besar gitu. SIM friend-nya harus tahu nih. Jadi kayak gimana Pak? IPCC sampai sekarang ini nggak punya pinjaman. Oh, nggak ada hutang sama sekali. Nggak ada hutang. Kan maksudnya hutang bank, hutang obligasi, hutang berbunga gitu nggak ada. Dan duit kita bulan ini aja sudah mencapai 1 triliun lebih. Cashnya 1 triliun lebih. Iya, depositonya itu belum operasional, iya. Waduh. Jadi deposito kemarin kita lakukan evaluasi rapat sampai Oktober gitu, udah 1 triliun lebih ini gitu. Dan kita akan komit ya untuk memberikan value yang lebih optimal kepada investor, kepada pemangsa mayoritas, bagaimana memberikan pertumbuhan secara berkesinambungan dan juga memberikan dividen yang optimum gitu. Wah, jadi itu clue-nya ya teman-teman ya. Mungkin coba akan ada untuk dengan growth stock dan dividend player kita coba gabungkan gitu. Kan biasanya ada tuh emiten yang mungkin dividend player nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Ini dua-duanya bisa bertumbuh. Ini dua-duanya kita harapkan doanya teman-teman bisa terrealisir, bisnisnya tumbuh, dividennya juga tumbuh. Wah, keren. Ya begitu teman-teman ya, ingat ya clue-nya tadi ya. Satu, ini perusahaan terus tumbuh. Yang kedua, zero leverage, jadi tidak ada hutang yang memangkas bottom line. Jadi pertumbuhannya juga cukup solid. Yang ketiga, dividennya dalam beberapa tahun terakhir juga terus tumbuh ya Pak, dan diharapkan ke depan akan kembali tumbuh lagi. Betul. Dan walaupun tadi ada ekspansi baru ya Pak ya. Saya pikir itu harus dipikirkan keseimbangannya ya. Kalau kita misalkan EBITDA-nya 400 miliar begitu ya. Nah kemudian dividen kita taruhlah 70-80% dari laba itu kan sekitar 170 miliar. Jadi masih ada room 125 miliar kita dari 400 itu. Nah kita dalam ekspansi dan pemumpukan modal dengan 100 miliar ke atas itu juga sudah optimum sih. Iya, tadi kan capex paling 20-an something tadi Pak. Jadi telah setiap tahun kita dengan dividen yang tinggi masih bisa saving 100 miliar. Wah, sangat menarik ya Pak. Iya. Ini perusahaan yang satu profitable, growth-nya ada. Iya, kalau kita lihat margin kita itu net profit margin itu mesti di atas 25%. Dagingnya tebal banget Pak. Jarang loh Pak ada yang sebesar itu ya di bawah ya. Oke. Ya sih, saya sudah melihat ini kayaknya potensinya cukup besar sih. Nggak ada resiko yang sangat signifikan juga ya. Mungkin resiko gempa bumi juga nggak akan ngaruh ya Pak. Kalau di sisi historicalnya untuk sejak ini zamannya Pak, soalnya kalau sesuatu yang sangat bagus tuh kayak langsung pengen tahu nih ada resikonya apa-apanya gitu Pak. Kalau dari sisi bencana alam ya di Jakarta Utara itu gempa bumi belum pernah ya. Enggak ya. Sejak zaman Belanda ya. Tapi zaman dulu banget pernah katanya ada banjir bandang gitu ya. Itu yang mungkin perlu berapa tahun itu, mungkin bisa 100 atau 200 tahun yang lalu ya. Oh udah lama dong ya, sebelum Indonesia berdiri ya. Iya. Yang kedua barangkali yang mungkin risiko kalau ada kebijakan pemerintah atau perang di Asia Tenggara misalkan gitu. Iya. Nah itu kita nggak bisa ekspor, nggak bisa import gitu kan, agak berat. Itu. Paling itu aja ya Pak ya risiko. Ya kita coba ini ya kayak punya komitmen dari pemerintah dan Asia Tenggara ASEAN-nya itu. Kalau semuanya saling menjaga, saya pikir sih nggak terlalu ada isu yang kayak di Ukraina sama Rusia atau daerah-daerah Middle East begitu ya. Iya sih, setuju Pak. Oke, ya harusnya teman-teman semua, SIM Friends semua sudah lebih memahami ya tentang IPCC. Direktur utamanya sendiri yang langsung berbicara dan memperlihatkan bahwa ini perusahaan cukup bagus, bukan cukup bahkan
sangat bagus. Tadi prospektif juga ke depannya. Jadi monggo teman-teman Sim Friends bisa baca juga riset report dari Sinarma Sekuritas. Dan juga coba lihat-lihat tentang IPCC dan mungkin ini bisa menjadi salah satu saham pilihan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe podcast ini. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak. Sukses semuanya. Amin. Salam kepada teman-teman Simfriend ya. Mudah-mudahan sukses dan selalu cuan. Amin. Thank you. Mau ulang nggak? Yang mananya ya? Yang closing. Kenapa tuh? Kalau Pak tadi sempat berhenti gitu. Oh, gue lupa dari mana ya. Closingnya aja. Dari ini aja. Oke, buat Simfriend jangan lupa subscribe. Oke, ya udah. Atau sebelum closing saya mungkin dikasih kesempatan Oh, iya, untuk iya. menyampaikan dulu ya sekalian. Ya udah biar itu ya. Teman-teman semua setelah tadi kita nggak enak ya kayak gitu ya. Oke. Kita udah ngobrol panjang. Ya teman-teman semua kita sudah ngobrol panjang tentang IPCC, perusahaan yang sangat bagus. Mungkin ini adalah closing remarks dari Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Yosua dan teman-teman dari Simfriend. Kami percaya pertumbuhan perusahaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui proses governance dengan risk compliance serta ESG yang itu menjadi komitmen kita di dalam mengurus perseroan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya sobat dari Simfriend yang telah menjadi pemegang saham dan yang belum menjadi pemegang saham. Kita harapkan kita bisa berkolaborasi dengan memberikan value yang lebih optimum kepada investasi kita dan juga kepada masyarakat dan Indonesia. Terima kasih. Oke, teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk lihat podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih.